Tara, kita hampir selesai ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman harus disetrika terlebih dahulu. Disetrika, kemudian dilapisi dakron. Seperti ini. Jangan lupa dilebihkan ya teman-teman ya, karena kadang-kadang bisa bergeser entah ke bawah, entah ke atas ya. Tapi kalau teman-teman menjaganya dengan peniti, bergesernya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Nah, di sini kita beri jarak sekitar 2 jari ya. Atau boleh kalau mau 3 jari juga boleh. Jadi ini sebagai pegangan nantinya ya. Jadi kita saat mengekul bagian yang ini ada pegangannya, atau ketika kita menjahit yang sebelah sini kita masih bisa memegang gitu ya. Nah teman-teman, ratakan supaya tidak ada yang menggumpal atau mengganjal ya. Ratakan dan rasakan ada yang mengganjal tidak. Nah kalau sudah, kita beri peniti bengkok. Nah seperti ini. Nah, peniti bengkok ya. Kenapa harus bengkok? Supaya kita saat menyematkan peniti itu tidak perlu mengangkat ya, jadi langsung seperti ini. Nah kita beri peniti di bagian tengah dulu ya. Sebenarnya ini harus diselotip dulu ya, supaya tidak bergeser. Tapi berhubung ini kecil, ya sudah tidak apa-apa kalau tidak diselotip ya. Nah seperti itu. Kita beri peniti supaya nanti tidak bergeser. Nah, kita beri peniti lagi dan arahkan ke luar ya. Nah kita ke kanan dulu deh ya. Kita beri jarak 1 kepal. Nah ini rata ya teman-teman, jadi jangan ada yang tertekuk. Dan ketika kita menyematkan peniti, jangan diangkat begini ya, jangan begini nih gitu ya, tapi harus di bawah supaya nanti hasilnya bagus. Dikhawatirkan nanti dakronnya ada yang terjepit gitu ya kalau diangkat ya. Nah begini. Oke, lanjut teman-teman. Utamakan yang pojok-pojok ya, pojok atas dan bawah. Ini berhubung quiltnya garis lurus ya, jadi tidak terlalu perlu banyak peniti. Tapi tetap kita jaga ya, supaya nanti posisinya tidak berubah atau tidak bergeser. Kita beri lagi di sini ya. Oke, terakhir di atas. Nah, untuk sepatu, supaya kita bisa menjahit kedua lapisan ini dengan lancar, teman-teman sebaiknya gunakan walking foot. Tapi kalau teman-teman tidak punya, boleh pakai sepatu yang lain ya. Sepatu seperti ini, yang di tengahnya ada platnya ya, jadi ada plat hitamnya ini. Nanti kita akan menjahit di tengah garis. Terserah teman-teman, boleh di tengah parit ya, artinya di garis ini pertemuan 2 kampuk boleh. Nah, jadi nanti boleh teman-teman jahitnya sedikit di atas ya, di kanan ya, boleh. Atau mau pas di tengah-tengah juga boleh. Nah, pakai sepatu yang ini, dia akan berada di tengah ya. Jadi teman-teman silakan pakai yang mana saja, boleh yang ini. Kalau tidak punya ya sudah, nggak apa-apa, pakai sepatu jahit biasa boleh. Kalau mau lebih bagus pakai ini, sehingga lancar dan lurus. Oke, sekarang kita coba saja, yuk kita jahit yuk. Oke teman-teman, kita mulai dari tengah dulu ya. Setelah dari tengah, kita ke luar gitu ya.
Oke, kita mulai dari atas ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung di sini, di atas saja. Dikenakan ke dakronnya. Jangan lupa jarumnya dicek dulu supaya tidak mengenai plat. Kita akan menjahit di tengah. Istilahnya adalah stitch in the ditch atau menjahit di parit. Tapi kalau teman-teman tidak sengaja jahitannya naik ke atas, tidak berada di tengah sekali, ya sudah, tidak mengapa ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman diratakan ya, supaya hasilnya nanti lurus, tidak keriting. Jadi tangan kita seperti pemidangan. Kalau pakai sepatu biasa juga bisa ya teman-teman ya. Tapi mungkin tidak di tengah ya, agak di kanan atau di kiri, terserah teman-teman. Jadi plat hitamnya kita letakkan di tengah. Hati-hati mengenai peniti. Nah, kalau teman-teman tidak rata, kemungkinan akan naik, jadinya mengkerut gitu ya. Nah, di sini kita harus rata. Kalau nanti tidak pas di tengah ya sudah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gunakan benang yang bisa masuk ke semua warna. Nah, kalau ini mau dicopot boleh. Kalau tidak mengganggu sepatu ya sudah, tidak mengapa. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Dia benangnya tersembunyi di dalam parit, hampir tidak kelihatan ya. Jadi bersembunyi atau berada di antara dua kain ini. Teman-teman mungkin tidak melihat ya, kita lihat dari belakang saja ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ya. Gunakan dakron press ya teman-teman ya, sebaiknya ya, jangan pakai busa angin, nanti seret. Kalau busa angin biasanya kalau yang tidak ada lapisan itu biasanya seret. Nanti teman-teman di sini akan jelek jahitannya. Oke, yuk kita lanjut ke sebelah kanan, kemudian nanti lanjut dari tengah ke kiri gitu ya. Supaya nanti dakronnya bergeser ke kanan dan ke kiri ya, bukan ke tengah. Yuk kita lanjut yuk. Nah, ini dia yang sudah di quilt. Seperti ini. Tidak terlihat ya, karena dia bersembunyi di dalam pertemuan kampuh. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Lurus saja. Nanti teman-teman kalau sudah bisa free motion quilting, bisa membuat
aneka motif quilting yang lebih kece lagi ya. Sekarang lurus saja nggak apa-apa. Nah setelah itu kita gunting tepinya ya, jadi kita buang dakronnya. Nah untuk pinggir boleh dijahit supaya tidak terlepas, boleh ya. Nah sekarang kita potong dulu dakronnya yang berlebih sampai sekeliling. Setelah itu teman-teman lanjutkan ke lembar yang satunya lagi ya. Kalau mau pakai cutter boleh, tapi mau pakai gunting juga boleh. Nah ini nanti masih bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya, untuk isian bantal, pin cushion, atau boneka. Jadi tidak terbuang ya teman-teman ya, jangan khawatir. Oke, seperti ini. Nah teman-teman ukur dulu ya panjang dan lebarnya, supaya kita nanti bisa membuat puring. Jadi ukuran puring sesuai dengan lembaran bagian depan maupun belakang tas teman-teman.